Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Guntur yang terkasih. Bersyukur pada Tuhan kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online pagi ini. Kiranya Tuhan selalu menjaga Bapak Ibu Jemaat sekalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kebaktian dimulai, saya akan membacakan beberapa warta lisan. Yang pertama, Bapak Ibu Jemaat sekalian, Bapak Ibu dapat mengikuti ragam sapaan dan refleksi, yaitu program Mimbar Kecil, melalui kanal YouTube GKI Guntur yang dikemas dalam bentuk renungan dan pujian, dan juga refleksi yang bisa dilihat pada media Facebook Pendeta Iwan Sentoso. Silakan jemaat menyimak dan menjadi perenungan selama masa social distancing ini. Yang kedua, Bapak Ibu Jemaat sekalian yang tergerak untuk berbagi berkat Tuhan, GKI Guntur bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung dalam program Peduli COVID-19. Bapak Ibu dapat memberikan dukungan dana melalui rekening BCA nomor 775-0323-256 atas nama GKI Klasis Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di warta jemaat digital. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, pada masa pandemi sekarang ini, Sekretariat GKI Guntur dapat melayani jemaat setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 8 hingga pukul 14. Sedangkan hari Sabtu dibuka mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang. Hari Minggu tutup. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum adanya. Yang keempat, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Guntur, Bajem Ujung Berung, dan pos jemaat Kopo Permai yang bersifat pertemuan fisik ditiadakan untuk sementara waktu, kecuali pelayanan kedukaan. Yang kelima, pendaftaran Bina Pranikah online 2020 BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat telah dibuka kembali. Pendaftaran terakhir tanggal 12 Juli 2020 dengan biaya Rp200.000 per pasangan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat digital. Yang keenam, diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Guntur bahwa pada sepanjang bulan Juli kebaktian masih akan dilakukan secara online yang dapat diikuti di kanal YouTube GKI Guntur. Majelis Jemaat GKI Guntur masih terus mempersiapkan dan mempertimbangkan dengan matang rencana untuk dilakukannya kembali kebaktian di gereja dengan protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Demikian agar jemaat mengetahui. Jemaat Tuhan, kebaktian pada hari ini dilayani oleh Ibu Krista Kesia Dorothea. Demikian warta lisan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah pagi ini. Biarlah masing-masing kita yang hadir di sini dan yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing dan di berbagai tempat, kita sama-sama dapat mempersiapkan diri dan mengambil saat hening sejenak. Kami mengajak untuk kita masuk dan memulai ibadah dengan berdiri. Beri
Jemaat yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara yang terkasih, kini dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari rangkaian ibadah kita pagi ini yang terambil dari Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pembacaan satu ayat firman Tuhan dalam bagian perikop persembahan yang benar yang sudah kita baca boleh memampukan kita untuk memahami bahwa Tuhan menempatkan kita di tengah dunia ini dengan maksud dan tujuan yang jelas, memberi warna dan pengaruh terhadap lingkungan di mana kita berada, sehingga terjadi pembaruan sikap hidup masyarakat ke arah yang lebih baik dan berkenan kepada Allah. Kini tiba saatnya kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita menghampiri tahta Tuhan, mengaku salah dan dosa kita serta memohon keampunan dengan menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Allah yang Maha Mengetahui, dengan rasa sesal dan malu kami mengakui begitu banyak keinginan, pikiran, kata-kata dan perbuatan yang kami lakukan sepanjang pekan ini yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami pun seringkali berpikir menurut ukuran dan pikiran kami sendiri, kebenaran yang menurut apa yang kami mau dan bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan seringkali yang kami lakukan justru tidak berasal dari kebenaran Allah yang sejati. Kami memohon kepadamu, berilah kami keampunan, dan janganlah kiranya dosa-dosa itu menjadi penghambat di dalam pemberian berkat-Mu kepada kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kami mengundang jemaat untuk berdiri. Kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami anak-anak-Mu yang datang dengan segala keberadaan diri kami, yang selama ini berulang kali berbuat kesalahan, yang selama ini berulang kali tidak mau ditegur, tidak mau diubah. Tapi saat ini ya Bapa, kami telah mengakui dosa kami dan kami mau kembali dibarui oleh firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa kabar? Semoga kita semua tetap merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagaimanapun kondisi kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pendaki gunung. Dalam kisah ini ia sedang bersiap-siap untuk melakukan perjalanannya. Dan kali ini perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan yang mudah. Gunung yang harus dihadapi adalah gunung yang tinggi dan tebing yang curam. Alhasil dia pun mempersiapkan berbagai perlengkapan termasuk tali temali, pengait dan sebagainya. Sampailah ia pada gunung itu, gunung yang akan didakinya saat itu. Dan ternyata gunung itu pun ditutupi salju karena saat itu musim dingin. Mulailah ia untuk berjalan menapaki gunung itu dan sampailah ia di hadapan satu tebing yang sangat curam. Ia mulai mempersiapkan talinya dan pengait-pengaitnya, dan ia mengaitkan beberapa pengait itu di tebing yang curam itu dan ia mulai memanjat. Sudah beberapa pijakan, sudah beberapa kali dia memanjat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang hebat sekali dan ternyata terjadi satu longsoran, satu badai salju yang sangat hebat di sana. Ia tidak tahu harus bagaimana, ia hanya bisa berpegang pada tali yang ada di tubuhnya dan yang mengait di tebing itu. Ia berpegangan dengan kuat dan setelah badai itu berlangsung selama beberapa menit, akhirnya ia masih tergantung di situ meski dalam keadaan sudah terbalik gitu ya, kaki di atas dan kepala di bawah, namun dia tetap selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di saat itu tidak hanya tubuhnya yang dalam kondisi terbalik, tapi juga ia tidak bisa lagi melihat dengan jelas, pandangannya kabur, apalagi daerah sekitarnya juga semuanya ditutupi salju. Alhasil yang bisa ia lakukan adalah berdoa. Ia berdoa dengan keras, dengan segala kekhawatirannya, kecemasannya dia berdoa, Tuhan tolong aku. Ketika suasana mulai hening, ketika badai semua sudah berlalu, sudah hening, tidak ada suara yang terdengar, tapi tiba-tiba dari hati kecilnya ada yang menjawab doanya dan berkata, potonglah tali itu, potong tali itu. Tentu sebagai seorang yang sudah bersyukur karena tali itu masih menyelamatkannya, dia gak mungkin, tali ini yang sudah menyelamatkan saya masih hidup karena saya masih terikat di tali. Dia terus bertanya-tanya, apa ini suara Tuhan atau bukan? Apa saya harus memotong tali ini? Tapi di samping pertanyaan-pertanyaan itu dia juga terus mempertahankan pola pikirnya bahwa tali itulah yang sudah menyelamatkan. Hasil Bapak Ibu Saudara, semakin lama dia merenungi, semakin lama dia bertanya-tanya, namun pada akhirnya dia tidak memutuskan apapun juga. Dan lama-kelamaan ada yang menemukan dia telah meninggal di pegangan tali itu, di bukit itu, di gunung itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada orang-orang yang berpegang teguh pada satu nilai, pada satu pemahaman, lalu mereka tidak mau lagi menerima masukan, tidak mau lagi menerima pandangan yang lain, pandangan yang berbeda dari apa yang sudah ada di kepala mereka, dari apa yang sudah ada di pikiran mereka selama ini. Apa yang menurut mereka benar, itulah yang mereka pertahankan, itulah yang mereka ikuti terus, dan tidak ada yang lainnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, kita tahu, kita paham ada perubahan-perubahan yang ingin Yesus bawa. Dan di dalam perikop pasal 11 mulai dari ayat yang kedua juga dikisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis juga ada di sana. Yesus dan Yohanes Pembaptis saat itu ingin membawa perubahan tentunya untuk masyarakat di sana. Tetapi yang terjadi adalah masyarakat itu sulit ternyata untuk menerima perubahan, untuk menerima hal-hal yang baru, sehingga banyak pertentangan, banyak dari mereka yang menolak Yesus, yang menolak pemikiran, yang menolak ajaran-ajaran. Dan mereka itu seperti sering kita dengar diwakili, ya, mereka itu kebanyakan adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Orang Yahudi memohon kepada Allah untuk segera datang Mesias, untuk segera datang penolong, untuk segera datang orang yang akan menggenapi kehendak Allah bagi bangsa Yahudi. Tetapi ketika Yesus datang, anak Allah itu sendiri datang, Mesias itu sendiri datang, ternyata ketika Yesus melayani dengan caranya yang memang berbeda dengan kebanyakan orang, ternyata mereka ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini nggak mau menerima cara itu, tidak bersedia diubah, tidak bersedia terbuka dengan itu semua. Bahkan di ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Padahal ya memang begitulah cara Yesus mendekati, cara Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang berdosa, kepada mereka yang ingin Yesus hampiri, ingin Yesus ajarkan pengajarannya. Apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus katakan selalu dipandang dari arah yang berlawanan, dari arah yang berbeda. Mereka mengejek Yesus, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa diharapkan bisa menjatuhkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menegur mereka. Yesus sudah merusak kenyamanan mereka yang ada selama ini. Yesus merusak keamanan dan Yesus menegur keegoisan mereka di dalam kehidupan mereka selama ini. Sementara mereka itu menganggap diri mereka sudah benar karena sudah melakukan apa saja yang ditentukan di dalam hukum Taurat menurut mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dibutuhkan hikmat di dalam kita memahami, di dalam kita menerima orang lain dengan segala keberadaannya. Mazmur 19 ayat 8 mengatakan begini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hikmat itu muncul dari sikap seseorang yang taat pada Taurat Tuhan. Hikmat itu diberikan Tuhan ketika kita terus mempelajari Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan ternyata itu yang sudah dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Namun, hikmat yang mau ditekankan oleh Yesus lebih daripada itu. Lebih daripada menjalankan plek dengan kata-katanya, hanya sesuai dengan kata-katanya tanpa mengerti, tanpa memahami, dan tanpa menjalankan makna mendasar di baliknya. Yesus mau mengajarkan, pahamilah dan jalankanlah apa yang paling mendasar dari hukum Taurat itu. Bukan sekedar menjalankan apa yang ada di kata-katanya saja, tidak secara apa yang sesuai dengan kalimat-kalimatnya saja. Tapi itu tidak dilakukan ternyata oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kemudian juga kalau kita biasa berpikir bahwa hikmat itu pasti ada pada orang yang berpendidikan. Mereka yang ilmunya sudah banyak pasti berhikmatlah. Mereka yang pendidikannya tinggi pasti berhikmatlah. Tapi ternyata dalam peristiwa saat itu tidak terjadi demikian. Di ayat yang ke-25 berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di sana ternyata mereka yang bijak, mereka yang pandai, mereka yang berpendidikan, belum tentu mereka benar-benar paham akan maksud Allah. Belum tentu mereka benar-benar paham akan apa yang mau Allah katakan dalam hidup mereka. Bahkan dikatakan mereka yang kecil, orang-orang kecil, mereka yang kurang berpendidikan lebih bisa menerima maksud Allah. Di sini Yesus mau menunjukkan dua macam orang. Yang pertama adalah orang bijak yang sombong dengan pengetahuan mereka. Yang kedua adalah orang kecil, atau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga disebut dengan anak-anak kecil, adalah orang yang terbuka, orang yang dengan rendah hati mau menerima firman Allah itu, orang yang dengan rendah hati mau menerima teguran demi teguran itu.
Bapak Ibu, yang manakah kita saat ini? Apakah kita orang yang sudah banyak pengetahuan lalu kita menjadi bijak menurut diri kita sendiri? Ataukah kita seorang yang terus mau terbuka dengan rendah hati menerima, oh saya ditegur oleh si A karena sifat saya yang terlalu emosional misalnya. Oh saya ditegur oleh si B karena saya begini dan sebagainya. Yang mana kita saat ini? Ada yang mengatakan bahwa orang-orang kecil itu adalah orang-orang yang dikatakan berbahagia oleh Yesus di dalam khotbah Yesus di bukit Matius 5, yaitu mereka yang miskin di hadapan Allah, mereka yang lapar, mereka yang berduka cita, mereka yang dianiaya. Oleh karena kondisi mereka yang demikian, oleh karena kondisi mereka yang kurang gitu ya, kurang bahagia, kekurangan makanan dan sebagainya, ketika mereka makin bergantung pada Allah untuk memohon pemulihan dari Allah, di saat itulah orang kecil itu menjadi lebih bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang pandai dan orang bijak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kondisi kita saat ini, mungkin orang-orang kecil itu adalah mereka yang tidak lagi bisa berpenghasilan saat ini. Mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang turut terinfeksi entah corona, entah demam berdarah dan penyakit lainnya. Ketika mereka lebih mengandalkan Tuhan, di sanalah mereka dikatakan mereka berbahagia dan mereka lebih bisa melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di dalam hidup mereka. Dan di saat itu jugalah mereka, orang-orang kecil itu, ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka jadi lebih paham apa kehendak Tuhan. Paham kalau ada kebiasaan baru, kalau ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hikmat Allah itu perlu terus kita upayakan dengan memohon kepadanya senantiasa. Kita perlu terus mengandalkan Dia. Dan ketika suatu saat kita merasakan kelelahan dengan perubahan demi perubahan yang harus saya lalui, yang harus saya lakukan, dengan kesulitan yang harus saya hadapi, dengan kelelahan akan pencarian kita akan kehendak Tuhan, kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Kita diundang untuk datang kepadanya, kita diminta untuk tunduk, untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Kita juga diajak untuk belajar daripadanya. Yang tadi Yesus sendiri katakan dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku, datanglah kepada Dia. Kita diundang karena Ia akan menolong kita, karena Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Memang kelegaan yang Yesus janjikan itu bukanlah akhir dari segala kesulitan, bukan akhir dari segala penderitaan yang kita lalui selama ini, tetapi kelegaan yang Ia berikan itu adalah penuhnya kasih dari Dia, kedamaian dari Dia yang terus diberikan kepada diri kita, kepada jiwa kita. Kita diajak untuk belajar dari Yesus, karena Ia lemah lembut, Ia rendah hati. Dan di dalam setiap usaha kita untuk mengikut Yesus itu, di saat yang sama juga kita terus memperoleh hikmat yang dari Allah. Kita terus belajar dari Dia. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa kita telah berhikmat, wah saya sudah dipenuhi dengan hikmat Tuhan, kita harus hati-hati. Bisa jadi hikmat yang kita banggakan itu, hikmat yang kita miliki, saya rasa saya sudah penuh dengan hikmat Tuhan, bisa jadi ternyata itu bukan hikmat yang sesuai dengan maksud Tuhan. Bisa jadi itu bukan hikmat yang dari Tuhan. Oleh karena itu janganlah kita menjadi sombong, janganlah kita menjadi selalu membenarkan diri sendiri. Ketika kita sudah terlalu banyak membenarkan diri sendiri, mungkin kita sudah harus mengubah cara hidup kita. Mungkin kita sudah harus mengubah bagaimana kita bersandar kepada Tuhan, berelasi dengan sesama. Yesus mau senantiasa mengajar kita dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan rendah hati. Ia mau kita terus bersandar penuh padanya untuk bisa diubah
untuk bisa dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janganlah kita terus menantang perubahan-perubahan yang harus terjadi saat ini. Perubahan yang mengharuskan kita enggak dulu melakukan kebiasaan-kebiasaan, kesenangan-kesenangan kita kemarin-kemarin. Seperti kita tahu kita belum boleh berkumpul dengan teman-teman, ada di satu ruangan beramai-ramai, kita enggak boleh. Kita belum boleh berlibur ke tempat yang ramai. Kita belum boleh berpelukan dengan saudara, dengan sahabat kita. Kita diajak untuk menjaga jarak. Kesukaan, kesenangan kita sebelumnya, kita diajak untuk jangan dulu melakukan itu semua. Apalagi alasan kita adalah, saya sehat kok, saya mah rajin olahraga, saya mah masih muda. Atau mungkin ada yang beralasan, kalau di pantai mah nggak ada corona, kalau di tempat wisata yang itu mah aman. Menurut kita, Bapak Ibu, juga jangan kita terus menentang perubahan tentang hidup kita, tentang diri kita. Sebab siapa yang tahu kalau teguran atau ajakan orang lain untuk berubah itu adalah perkataan dari Allah sendiri untuk terus membentuk diri kita. Mari kita belajar untuk menjadi seperti orang-orang kecil yang Yesus katakan, untuk menerima dengan rendah hati hal-hal baru di dalam hidup kita. Dan tentunya kita juga selalu mengandalkan hikmat yang dari Allah itu. Mari kita juga belajar untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru saat ini. Jangan hanya mereka yang sudah pernah merasakan terinfeksi, yang sudah tahu rasa nggak enaknya terinfeksi, lalu dengan gencar mengajak melakukan pola hidup yang sehat, yang bersih. Tapi mari kita juga yang sehat ini, yang tidak pernah merasa terinfeksi, kita juga mau dengan senang hati melakukannya senantiasa, meski kita merasa diri kita sehat, meski kita merasa diri kita masih muda ataupun rajin berolahraga. Tuhan yang menolong kita untuk terus mau dengan rendah hati menerima teguran, menerima perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ini kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami yang ditegur oleh firman-Mu untuk mau terbuka, untuk mau menjadi orang yang dengan rendah hati menerima masukan-masukan dari orang lain, menerima hal-hal baru yang selama ini tidak kami tahu, menerima pendapat-pendapat lain yang selama ini tidak kami senangi. Ya Bapa, kiranya Engkau menolong kami agar kami mau untuk membuka diri kami, agar kami mau untuk menerima perubahan demi perubahan. Karena kami tahu, kami percaya perubahan-perubahan itu mendatangkan kebaikan bagi kami seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Bapa, tolong kami, pimpin kami, sertai kami di dalam kami menghadapi teguran, di dalam kami menghadapi pendapat yang lain itu, agar kami pun bisa menahan diri untuk tidak menentang, kami pun bisa menahan diri untuk tidak marah, dan bisa menerimanya dengan rendah hati. Bapa yang di surga, kami saat ini juga hendak turut berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang sedang lemah tubuhnya, yang sedang dalam proses perawatan karena sakit-sakitnya. Kiranya Engkau sendiri yang bekerja ya Bapa. Kiranya setiap tindakan, setiap obat-obatan yang diberikan boleh mendatangkan kebaikan yang daripadamu saja. Kiranya Engkau juga yang boleh menguatkan hati mereka, Engkau yang senantiasa berikan pengharapan kepada mereka, agar mereka pun senantiasa berharap dan berserah kepadamu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul saat ini, terutama mereka yang terdampak dari pandemi corona ini, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Kiranya Engkau sendiri yang turut bekerja bagi mereka. Engkau juga yang mau menggerakkan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa untuk bisa menolong apa yang kami bisa lakukan untuk bisa membantu mereka. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena meski di saat seperti ini kami anak-anak-Mu, Jemaat GKI Guntur tetap bisa berkebaktian meskipun secara online. Kiranya Engkau yang memberkati GKI Guntur, Bajem Ujung Berung dan Pos Jemaat Kopo Permai ya Bapa, di dalam segala aktivitas yang saat ini meskipun terbatas yang kami lakukan, agar melalui itu semua kami tetap merasakan kasih Tuhan, kasih persaudaraan di antara kami, dan kami bisa semakin erat sebagai jemaat-Mu, sebagai gereja-Mu di tempat ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi majelis jemaat, para pemimpin gereja ini, agar di dalam segala usahanya mereka terus mengutamakan, mereka terus mau mengusahakan bagaimana agar gereja ini tetap menjadi berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi proses pembelian rumah Kencana. Kiranya Kau sendiri yang juga turut bekerja senantiasa di dalam proses pelunasan, dan pada akhirnya rumah Kencana itu boleh menjadi saluran berkat-Mu juga, dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, supaya semakin banyak orang bisa merasakan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk segala hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang menolong kami menghadapi setiap tantangan hidup, pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Dikuduskanlah
Jemaat Tuhan, syukur pada Tuhan. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Walaupun dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat simpatisan GKI Guntur, kita bisa memberikan persembahan dengan berbagai cara. Transfer ke nomor rekening BCA 777-0333-363 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Scan QR Code untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dapat memasukkannya ke dalam amplop lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk kemudian dapat dibawa pada saat kita kembali beribadah di gereja. Khusus transfer persembahan Rumah Kencana 1 diharapkan dapat ditransfer melalui rekening BCA 777-192213 atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar. Jemaat untuk berdiri. Kita akan menaikkan doa dan membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang menaikkan doa dan ucapan syukur kami dalam keadaan yang sulit. Tuhan, kami masih dapat memberi dan mengucap syukur atas segala karunia dan berkat yang Kau sudah berikan. Bahkan di tengah-tengah perasaan kami yang tidak menentu, dengan perasaan galau, tapi kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan yang akan memeliharakan kehidupan kami untuk hari esok. Tuhan Yesus, apa yang sudah kami serahkan, apa yang sudah kami kumpulkan ini, biarlah Tuhan mau pakai dan boleh berkenan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Kami berdoa dan membawa persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Supaya
kasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.